Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baruna Andrian Supalka dengan NIM 230182440. Saya mahasiswa semester 4 dan ingin menjelaskan sedikit tentang representasi permukaan objek 3D dengan struktur data mesh. Oke, lanjut aja kita jelasin ya. Di sini kode program saya di sini menampilkan objek 3D berbentuk piramida beralas kotak menggunakan OpenGL dengan bantuan library Glow. Objek diputar menggunakan tombol panah dan mendukung pencahayaan agar setiap sisi terlihat terang sesuai warna masing-masing. Struktur program di sini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu ada inisialisasi OpenGL dan pengaturan kamera. Kemudian ada pembuatan objek piramida, terus ada juga penanganan event keyboard dan baris. Terus ada juga setup pencahayaan atau lighting. Terus ada juga di sini ada fungsi utama yaitu main ya. Oke, di sini saya akan jelasin per fungsinya. Jadi ada apa saja sih Bang di kode program buat objek piramid 3D itu? Nah, ini ya saya jelasin dari awal nih. Yang pertama itu ada struk ini ya, fung, ada fungsi yang pertama itu ada struct vex 3. Struct vex 3 ini digunakan untuk merepresentasikan titik 3D X, Y, Z dan memudahkan penggunaan titik-titik sudut objek. Terus kemudian juga ada ini draw square base pyramid. Nah, fungsi ini nih menggambar piramida dengan alas persegi. Jadi fungsi yang buat ngegambar piramida itu ada di sini ya. Nih, sini nih fungsinya. Jadi ada titik P di sini. Titik P ini digunakan untuk Titik P ini digunakan untuk puncak atau tinggi piramida tuh, yang paling atas tuh. Dia kan piramida tuh kan segitiga tuh. Nah, paling atasnya tuh titik puncak P. Nah, kalau A, B, C sampai D ini alas alas dan sisinya gitu. Jadi dia terdiri dari 4 titik gitu. A, B dan A, B, C dan D. Terus fungsi ini juga menggunakan Fungsi ini juga menggunakan GL Begin, GL Triangles untuk sisi segitiga dan GL Begin, GL atau GL Quads untuk alas. GL normal F juga digunakan untuk pencahayaan agar tiap sisi itu terang sesuai arah normalnya. Yang ini ya, nih, yang ini untuk pencahayaannya agar dia tuh nggak gelap gitu. Jadi warnanya tuh terlihat kayak lebih jelas aja gitu buat pencahayaannya. Oke, lanjut kita ke oh, oh ya, lupa-lupa ini. Ini ya, ini untuk alasnya. Kan alasnya itu kan berbentuk kayak gitu. Nanti outputnya tuh alasnya bentuk kotak dengan warna cian atau kayak hijau telur asin lah kalau orang biasa bilang gitu. Lanjut aja kita ke fungsi draw object. Nah, fungsi draw object ya. Fungsi draw object ini untuk melakukan transformasi rotasi terhadap objek menggunakan nilai objek angle X dan angle Y. Nah, jadi fungsi ini nih memungkinkan interaksi rotasi dengan keyboard. Jadi ntar kita pakai pakai keyboard tuh bisa tuh buat kanan kirinya itu merubah merubah looknya. Terus void display ini fungsi untuk menggambar frame setiap kali dipanggil, termasuk membersihkan layar, mengatur kamera, memanggil objek, dan menampilkan hasil dengan Cloud Swipe Buffer. Jadi dia tuh kayak untuk menggambar frame.
Kalau misalnya dipanggil tuh, nah dia bakal menggambar frame, menggambar frame. Terus di sini ada juga void ini init. Nah, Bang, buat buat apa sih Bang? Kok pakai void init? Nah, jadi gini guys. Void void init ini berisi warna latar belakang kayak frame, warna framenya itu warna putih ya. Di sini saya settingnya warna putih, terus mengaktifkan depth buffer, terus mengatur perspektif kamera, terus menyetel sumber cahaya atau ambient, diffuse, terus specular, terus mengaktifkan pencahayaan dan model pencahayaan kayak GL Smooth gitu untuk transisi cahaya yang halus. Terus ada juga di sini void, ada juga di sini fungsinya untuk void reshap. Nah, voice reshap ini dia nggak banyak sih. Dia cuma untuk mengatur ulang proyeksi jika jendela di resize oleh pengguna. Jadi dia menyesuaikan aspek rasionya. Lanjut kita ke void keyboard. Nah, void keyboard. Seperti yang saya bilang tadi ya, kita bisa menggerakkan gambar itu dengan keyboard. Nah, jadi kita mengontrol arah rotasi objek dengan zoom kamera dengan tombol pick up atau pick down tuh untuk zoom, terus panah kanan atau kiri itu untuk rotasi Y, terus panah atas bawah itu untuk rotasi X. Jadi cuman gitu doang sih yang saya setting untuk tombol keyboardnya. Terus kita beralih ke main. Nah, udah sampai main nih. Di main ini nggak banyak juga sih. Dia tuh cuma isinya tuh cuma inisialisasi GLUT, terus menyetel mode tampilan dan ukuran jendela, terus mendaftarkan fungsi display, reshap keyboard, terus memulai loop utama dengan GLUT main loop. Nah, oke karena kita udah sampai. Oh bang, itu yang biru-biru itu kok ada nama lu bang? Ini kan. Nah ini nih cuman buat ntar di jendela kalian di jendela kode program yang udah kita run itu ntar ada muncul nama dan NIM kita dan juga judul programnya yang telah dibuat gitu. Udah, kalau kalian penasaran langsung aja kita ke ke run. Langsung kita run aja dah. Nah, kurang lebih begini guys. Nih, jadi buat yang tadi yang itu buat nama tadi itu dia tuh biar nampil di sini nih. Ada nama sama NIM sama judul tuh. Nah, kita coba geser dulu dikit bentar ya. Waduh, apa dia? Malah hilang coy. Sorry, sorry. Nah, wah nggak bisa nih. Harus geser ke sini nih. Sabar ya. Oke, gini. Woi, malah hilang woi. Nah, udah gini aja dah. Nah, ini kalau misalnya saya geser ke kiri, dia bakal berubah tuh. Tuh warnanya tuh. Dia ada biru, ada hijau, terus ada merah, terus kemudian juga ada kuning. Buat alasnya itu ada, ntar ya, nih saya ini dulu. eh saya putar-putar dulu nih. Oke, nih alasnya tuh ada warna hijau telur asin atau biru telur asin gitulah pokoknya. Jadi kurang lebih outputnya kayak gini. Nih aku jelasin dikit ya tentang outputnya ini. Jadi outputnya ini piramida 3D dengan alas berbentuk kotak atau persegi, terdiri dari 5 sisi, 4 sisi tegak berbentuk segitiga, dan berbentuk satu sisi alas berbentuk persegi. Dibuat ini dengan GL Quartz untuk perseginya.
Jadi warnanya tuh kan udah saya liatin tadi warnanya tuh udah bisa beda-beda gitu. Terus pencahayaan. Nah, buat pencahayaannya telah ditambahkan juga tadi sumber cahaya dengan GL Lake FV, posisi, terus ambient, terus diffuse, terus spekular. Jadi hasilnya pencahayaan lebih merata pada semua sisi. Efek shading terlihat halus dan nyata karena model pencahayaan GL Smooth diaktifkan. Kamera dan interaksi itu mulai dari posisi 0,0,5 menghadap ke pusat objek 0,0,0. Buat navigasinya ya mudah ya, tinggal kanan kiri terus atas bawah gitu. Buat objek secara interaktif, back up dan back down itu untuk zoom in dan zoom out kamera. Oke, udah berapa menit ini? Oke, langsung aja aku kasih kesimpulan dari kode program ini. Jadi program ini nih representasi sederhana namun efektif dari konsep surface mesh 3D, khususnya menggunakan segitiga pada sisi piramida. Dengan lightning yang diatur dengan baik, setiap permukaan bisa tampak lebih realistis dan mudah dipahami. Mungkin cukup dari saya. Eh, Semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan pada video kali ini. Dan saya akhiri aja. See you next video. Terima kasih yang buat yang udah nonton dan subscribe. Makasih ya guys ya.